Halo everyone, kembali lagi di pelajaran PJOK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang atletik. Ya, secara garis besar atletik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada jalan, kedua lari, ketiga lompat, dan yang terakhir ada lempar. Nah, pada kali ini kita akan membahas dulu tentang jalan. Jika mendengar kata jalan di dalam atletik, jalan apa saja yang ada? Nah, ya jalan cepat ya. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kemudian perbedaan jalan dan lari. Jalan itu langkah kaki harus selalu menyentuh tanah. Nah, sementara lari, langkah kaki tidak selalu harus menyentuh tanah. Maksudnya ini ketika berlari kadang ada kedua kaki yang ikut melayang ya. Selanjut yang harus diperhatikan dalam jalan cepat ini, yang pertama ada perhatikan badan kita. Saat bergerak, maju badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Oleh karenanya, untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Kemudian posisi kepala. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan tersebut. Kaki sewaktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis hayal dari badan si pejalan atau garis hayal di antara kedua ujung kaki segaris, tidak keluar atau ke dalam. Pada saat menempuh tumit, harus mendarat lebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun secara rileks. Keterampilan gerak jalan cepat. Nah, teknik jalan cepat ini yang pertama ada fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Kemudian fase tarikan. Segera setelah fase terdahulu selesai, gerak tarikan mulai. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Lalu ada fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Kemudian yang terakhir itu ada fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan. Sedang kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki, dan lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki. Nah, itu dia tadi teknik dari jalan cepat. Kemudian pembelajaran dari jalan cepat ini, yang pertama bisa kita lakukan itu belajar natural atau alami, yaitu mengenal peraturan dan suatu model teknis kasar. Berjalan dengan tempo semakin meningkat, jangan berubah menjadi berlari. Melangkah dengan nyaman dan berjalan tinggi dengan suatu irama yang halus minimal 100 meter. Tujuan ini yaitu untuk memperkenalkan gerak berjalan. Kemudian latihan yang kedua itu bisa lomba jalan cepat. Seperti pada latihan satu tadi,
tetapi dorongan lebih besar dari kaki belakang. Meregangkan pinggang dan kaki ke depan pada tiap langkah. Tujuan latihan ini yaitu untuk mengembangkan dorongan kaki belakang yang lebih kuat dan menambah panjang langkah. Latihan ketiga yaitu berjalan di atas garis. Seperti latihan 2 tadi, namun berjalan di atas garis sehingga setiap langkah adalah pada garis atau menapak pada garis. Melangkah menjelang garis atau menyebabkan pemindahan berat ke atas pinggang penopang setelah kehilangan kontak dengan tanah. Tujuan latihan ini adalah untuk mengembangkan gerak rotasi pinggang yang sempurna. Kemudian latihan keempat yaitu latihan mobilitas khusus. Jalan cepat dengan kecepatan sedang dengan lengan direntang ke samping, ke depan dalam gerakan baling-baling. Kombinasikan latihan di atas termasuk menyilang garis. Tujuan latihan ini ialah untuk mengembangkan fleksibilitas bahu dan pinggang. Yang kelima itu ada latihannya jalan cepat yang divariasikan. Tujuan ini untuk mengadaptasi atau membiasakan teknik dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Dan latihan yang keenam ada jalan cepat jarak jauh, yaitu dengan cara jalan cepat minimal di atas 400 meter. Lalu berkonsentrasilah untuk memelihara teknik yang sah daripada kecepatan. Tujuan dari latihan ini yaitu untuk memelihara teknik di bawah kondisi kelelahan. Nah, itu tadi dia materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, akan kita lanjutkan di sesi Zoom. See you next time. Bye-bye.